Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke rutinitas ngaji rutin SC Education. Kali ini bersama teman-teman yang baru hadir ini, baru duo 69 Densus 69. Ada Mas Andika sama Mas Willy, yang lainnya masih OTW, ada teh botol, ada gorengan ya dan lain-lainnya. Ada hawa-hawa. 1 menit lagi kita bakalan ketemu dengan news GTB atau God Trade Balance. Prepare yang mau ngebuy, hati-hati lo ya. Jangan dulu ngebuy karena resikonya lebih gede. Mendingan nge-sell. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ninja ngono kowe. Badan ngesel disalin langsung. Bosok. Nggih kok sapa dek bengi yo? Aku takon ngesel takon ngebain no area aku wis dibain dhisik. Wis terdek. Waduh kecantol kowe badanku. Aku yo bengi dengan sang apa aslinya. Lah iya. Gak masalah, saya apik kok. Entuk. Mandan tok bene sore iki. Lah iya. Tulit. Kalau untuk yang mau ngebuy hati-hati ya, jangan ngebuy dulu. Entah itu pair SAU USD, entah itu pair GU. Ah udah keluar news. Coba cek dulu newsnya bagus apa enggak. Masih loading. Wah, merah semua. Tapi masih bagus. Initial job claims masih bagus. Ini job list bagus. Bagus semua newsnya. Untuk USD bagus semua. Hati-hati. Cari peluang sell sebanyak mungkin. Tinggal God Trade Balance belum rilis. Nah, sudah. Dari 91 ke 93 masih bagus semua. Ini nggak ada reaksi. Nah, ini cara menghadapi market yang lagi ada news tapi saat ini nggak ada reaksi walaupun news sudah launching. Tunggu nanti sekitar 1 jam atau 2 jam kemudian. Kalau sekarang jam setengah 8 kemungkinan mulai pergerakan atau kemauan dari market. Totalitinya mulai dari jam 9 sampai jam 10 malam. Bisa-bisa sampai jam 1 malam newsnya. Karena ini trennya sudah dibuat dulu. Dibuat tren dulu. Otomatis newsnya nggak instan saat ini. Kenapa? Kemarin sempat saya bilang bahwa NFP efeknya nggak bakalan terlalu besar. Ya, karena sudah keterak dulu kemarin. Gitu loh. Itu efek NFP. Ini siapa? Bebas. Pokoknya ngengai siji. Ini siji engko balaku siji ana sing mara. Gitu lho. Sing wingi tuh, Sing wedok. wedok ora lanang. Oh iya, sing wedok ora sing wedok dhewe. Sepasang kan. Kita sambil ngopi nunggu newsnya tapi marketnya masih belum bergerak. Jadi ya santai dulu. Kalau ngopi sih. Ono. Tapi belum persiapkan nih bukan ngopi sih. Banyak Mas Ndori, ada yang dari Semarang, ada yang dari Pati. Tapi yang dari Semarang kayaknya nggak bisa hadir tadi sudah kontak. Belum bisa hadir karena sibuk. Ya maklum lah namanya ibu-ibu. Ibu-ibu pekerja. Makanya jangan dulu ngebuy atau nge-sell, cari peluang sell. Ini posisinya trennya masih naik dulu. Naik dulu baru di-sell. Kalau untuk SAU USD areanya 18-17. Silakan nanti di-sell untuk di area 18-17. Kalau saya sih sudah, karena target udah selesai 2 kali open posisi walaupun cuma 0, ya, nggak masalah. Ya siapa tahu nanti gabut kan ya bisa open posisi lagi. 0,01. Ini bagus semua news untuk USD, hati-hati.
lima itu tak jadi. Jadi itu kan aman banget. Yang mau request Pair monggo Sih sebenarnya. saya bantu untuk menganalisa ya, atau Lisa di anal juga masuk. LTC USD. Kita sambil ngopi. LTC USD. LTC US LTC Litecoin lah. Litecoin ya posisi di motormu itu berisik bisa dibakar ta ora ya Pak Mat? Motormu berisik ya. Lagi live. Jadi motornya berisik bisa dibakar ta ora ya kira. Nah kan? Enggak ada, belum terlalu signifikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arah tren belum ketemu, mau kemana belum ketemu. Wah, sehat. Alhamdulillah. Aku sing ra sehat berarti. Sepirangane dino seminggu lebih. Ojo. Sariawan. Sopo? Ora Ramadan Madani go. Kowe ku biasa kok. Kulino Madani yo. Jadi tim sudah datang sebagian, ada Mas Dori kayak ninja ya. Nah, ada Pak Mat 2, Pak Mat 1 ini agak ganteng sithik wis, rada putih. Dan Pak Mat 2 sudah melek, wis rada ketok lah timbangane winginane lah ya. Blas ora ketok. Yang mau request Pair mungkin apa JPY HD, apa JAV HD juga boleh. JAV 4K. JAV 4K. Jangan ngebay dulu ya. Cari peluang sell kalau untuk malam ini. Hati-hati untuk yang ngebay. Boleh sih ngebay kalau untuk Pair GU. Tapi hati-hati juga, GU juga bakalan dibanting kayak kemarin. Kemarin lucu. Pokoknya gegek aku. Delalai kok Mas Andika standby ya. Ya aku lagi ngambil lebih detail. Nah, Yang news. masalah itu kemarin itu aku begitu open posisi 2 open posisi wis tak setting lot 0,02. Mau tak sell batinku, tak instan sell di price 1830. Wis pas wis, perkiraanku wis bener. 1830 wetengku kumat. Blet ngising. Akhirnya mlebu kamar mandi, metu teko kamar mandi. Lho kok ketinggalan momen wis waduh. Wis adono ngisor. Wis ora sida batinku. Instan lho iku soalnya. Sret munggah 18 R2 kan, sampai R2 langsung wambles. Dia nggak bakalan kalau jolodong dia nggak bakalan nyampe ke kalau BP dia nggak bakalan nyampe ke R3 atau R4, nggak bakalan. Biasanya dari pivot langsung ke R2. Itu wis over loh, overbook itu. Dari pivot langsung ke R2 itu BP atau big player. Rata-rata seperti itu. Makanya kan padahal sih kalau bagi saya ancang-ancang open posisi itu sudah kelihatan gitu loh. Dalam artian gini. Contohnya di saat dia ngebuy, carilah peluang sell, jangan ikut-ikutan ngebuy. Biar apa? Biar nggak bosok. Gitu loh. Ya boleh juga kalau menggunakan buy stop, tapi TP-nya jangan banyak-banyak, paling enggak ya 30 atau 50 pip maksimal. Kalau untuk XAU. Dia itu ada juga yang menggunakan strategi buy stop di pucuk. Dengan lot kompen, ya kan? Yang bawa lot 0,01 selnya maksudnya menggunakan buy stop. Sell limit 3 tahap kan. Yang tahap keempat buy stop. Bosok. Jadi lot yang bawah itu 0,01, 0,02, 0,03. Yang paling atas katanya pengaman 0,03 atau 0,04. Begitu kesentuh buy stop, harga balik arah kayak kemarin. Apa nggak nangis? Nggak jadi untung malah buntung gitu loh. Jadi bijaklah dalam menggunakan open posisi.
Sekarang rasio untuk open posisi lot berdasarkan modal. Modal $100, lot yang bagus itu berapa? Kalau saya, ini namanya risk management atau manajemen risiko. Kalau saya menggunakan 0,01. Jarang menggunakan 0,02. Kalau di XAUUSD 0,01. Kalau di pair lain, pair yang simple, nah itu ya 0,02 boleh. Tapi jangan banyak-banyak, satu open posisi saja. Bisa di layer 1 sampai 3 kalau menggunakan lot 0,01 di pair biasa. Kalau di pair XAUUSD jangan coba-coba. Kalau kalian belum paham karakter XAUUSD, jangan coba-coba menggunakan lot itu. Kalau nggak pengen apa, bosok. Gitu loh. Jadi teknik menggunakan teknik seperti itu, menggunakan teknik tumpuan lah ya, atau area. Itu bukan berdasarkan area, tapi pivot. Pivot, Fibonacci, ya kan? Wis ra kenal EU ya. Lali ya EU ya. Gak minat wis. Pair penipu. Pair penipu kalau SAU terus. Kenapa? Walaupun modalnya kecil berani main XAU. Ya sudah paham, karakteristiknya sudah paham, lebih mudah. Gitu loh. Jadi kalau paham apapun itu, kalau kita sudah paham, otomatis dengan sendirinya kita mudah. Gitu loh. Yang nggak mudah itu kan bagi yang nggak paham. Ada juga yang bilang, Mas kamu kok berani Mas menggunakan lot atau trading dengan dana $100, bahkan dana $10 saya XAU kok. Dana $10 saya menggunakan XAUUSD kok berani? Ya karena saya tahu ilmunya. Kalau saya nggak tahu ilmunya nggak berani. Nyatanya yang di Okta modal $10 jadi $30 kok. Mantapnya belajar di SC Education. Gimana Mas? Alhamdulillah. Tercerahkan sekali. Tercerahkan ya, sekali. Kan gawe-gawe ini Mas. Iya. Ya memang ada manfaatnya. Iya. Enggak gawe-gawe enggak. Karena dia depan guru enggak. Iya. Ya alhamdulillah berkah. Iya, anugerah yang luar biasa. Ini salah satu pengakuan ya dari, bukannya karena kami sering ketemu atau tiap hari di sini enggak, tapi memang ini kenyataannya bermanfaatnya ilmunya SC Education itu seperti ini gitu loh. Seperti salah satunya dari Mas Andika tadi yang sudah disampaikan bahwa di SC Education itu kami di sini saya bimbing sampai paham loh ya gitu loh, bukan cuma sebatas tahu apa sih trading. Wah, enggak cuma sebatas kayak gitu, tapi sampai paham gitu loh. Jadi kalau bagi orang yang mau gabung silahkan, cuma waktu yang saya minta itu aja sih. Saya nggak minta apa-apa, ya minta duit juga. Akunnya katanya berkembang ya Pak Mat ya. Akun dolanan. Man mau main jaluk anak wedok Pas iku. Sampai tak bajangi be karo anu Mas. Sing jos iki ono. Balaku sing teko Jambi ya, sing wingi iku. Iku lucu kan, tak wenehi sing apa ya? Sing mikro entek. Garis sing sen. Sing sen 500 dadi 3.000. Iso sih. Nah, ini efeknya udah mulai berasa. Untuk 70 tok aku kabeh. Ya lumayan lah timbangane ora entuk blas ya. Kayak ndori entek. Gawe akun meneh nang ngisor meneh. Aku reti ndor, akunmu loro nang kono. Lho aku nopo letok-letok aku. Sosio. Oh, sing anu entek. Sing USD entek. Sing anu mikro. Sing mikro omahe tak tutup. Aku kok dijaluk anak wedok nang tak tutup timbang ora tak kontrol. Mas Aris Mondosio, kopine wis tak gawekno lho ndang moro. Ya ikulah kendalane Pak Mat. Kadang kan kita wis fokus ya, ternyata HP diganggu. Ya kan? Kok ngenteni dadan HP nang bisa dipindah. Apa iku? Aku nek. Iso. Dadi ora iso wong iku akun kanggo kowe kok. Aku ora kudu dolenan ngono ku. Ngurusi iki bathuk kowe semlenget tok. Ya iya.
Lah dikompres tenan kok ngawur. Aku lek turu tak kompres bathukku gara-gara panus. Nah, ini kan di sekolah nek esuk. Kalau abang-abang Lek karo abang-abang angger dino iku. Padahal orang kompres. Apa? Sotek. Jangkrik. Ya kalau malam ini nggak kesampaian untuk sell, ya berarti belum rezeki gitu aja, nunggu besok NFP. Tapi saya yakin volatility NFP nggak bakalan sepanjang atau ranknya sebesar tadi malam, nggak bakalan. NFP kemungkinan cuma ranknya sedikit, paling ya sekitar 1000 lah, 100 pip lah, 100 sampai 200 pip maksimal, nggak bakalan lebih kalau untuk NFP besok. Kenapa? Karena sudah keterak LDR. Yang kemarin itu LDR loh. Apa itu LDR? Luminous Daily Roadmap. Tuh. Banyak yang nggak paham. Padahal di situ ada news fundamental ya. News itu fundamental. Terus ada LDR. Banyak yang nggak paham LDR itu apa. Bukan long distance relationship ya. Gitu. Bukan itu saya. Tapi LDR itu Luminous Daily Roadmap. Apa sih Luminous Daily Roadmap? Ya belajar sini dong. Enak aja. Kok semuanya mau tak belajarin? Ya enggak semuanya. Monggo Mbah Purwanto Subejo. Ojo lali kopine serok. Ini turun untuk naik. Tapi untuk SAU hari ini ya di area 1817, kalau menyentuh area itu wis sell sak blengere. Lot gajah sak kandang-kandange ora apa-apa. Nah, iki ya imbase. Efeknya wis mulai berasa. Spreadnya wis mulai melar. Spread GU sudah naik ke 30-an, ini sudah mendekati 40-an. Berarti wis newsnya wis efeknya udah ada. Efek news itu mulai dari 15 menit sebelumnya sampai 4 jam sebelumnya. Kalau NFP 4 jam. NFP itu efeknya 4 jam. Entah akumulasi sebelum dan sesudahnya loh ya. Entah sebelum dan sesudahnya itu 4 jam. Bisa juga kalau nggak ada efek sama sekali sebelumnya, nggak ada kode sama sekali, sesudahnya 4 jam. Kalau NFP jam berapa sih? Jam 7 ya? 7:30, sama kayak sekarang ya newsnya ya. Ya berarti itu efeknya dari jam 8 lah ya, atau instan saat news sampai jam 11 malam sampai jam 12 pergerakannya loh ya, maksudnya entah itu bikin tren, entah itu breakout kayak gitu. Ini kebetulan momen yang bagus dan alhamdulillah clear, nggak ada open posisi hari ini, nggak ada floating, nggak ada apa-apa. Jadi clear, minggu ini clear, tinggal nunggu NFP aja besok. Ya nggak tahu kalau saya lagi nggak gabut, kalau saya gabut ya saya open posisi lagi. Ya kalau ada peluang kan sikat, namanya cuan kok nggak mau kan lucu. Di SC Education kami mengajari semuanya ya, bukan cuma taktikal, bukan cuma fundamental, bukan cuma risk management, bukan cuma psikologi, tapi mencakup 4-4-nya saya ajarin. Ya tergantung waktunya jenengan semuanya. Kalau jenengan semuanya bisa ada waktu lebih kayak di sini lah ya, rutin, nggak harus. Kalau di sini, kalau yang sudah menginjak ke tempat saya, ya sudah belajar di sini, itu nggak harus, tapi wajib. Itu wajib datang. Karena kasihan ya, bukan kasihan saya, kasihan kalian, ilmunya nanggung. Jadi kalau bisa usahakan tiap malam Jumat monggo datang, yang deket-deket, yang jauh bisa kok. Minimal 3 hari sampai 1 minggu. Bisa, silakan diundang. SC Education siap mengajari Anda. Gak ada peluang ya, balik ke daily open line atau kembali ke area pivot utama, balik area pivot utama lah. Soalnya sudah retest untuk XAU, sudah retest area bawah ke 1806,
tapi nyatanya nggak bisa, nggak kuat, sudah 5 kali percobaan nggak bisa tembus, otomatis dia bakalan balik ke 1817. Kalau sampai ke 1817 untuk XAUUSD boleh di sell. Itu secara apa? Ilmunya dari mana? Banyak. Trendline, SPR. Saya menggunakan SPR. SPR itu apa? Support pivot resistant. Simple sih. Gitu. Tapi tidak sama dengan SNR. SNR basic nggak sama. SPR beda. SPR itu penciptaan saya sendiri, bikinan saya sendiri, teknik saya sendiri. Bagi yang pengen belajar, saya menyediakan juga gitu. Om maaf, Mas Lucky Giovanni. Om maaf, petakon jam-jam yang pas pasar lagi oke-okenya itu jam berapa dan sebaliknya. Oke, pasar itu dibagi ya, kalau normalnya itu dibagi 4 Om dalam sehari semalam atau 24 jam. Itu dibagi dengan 4. Tapi yang bagus itu dibagi dengan 6 bagian. Nah, apa saja 6 bagian itu dan jam berapa saja yang bagus? Aku kok malah lali. Sebentar Om. Ini kebetulan jenengan mengulang kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan kembali. Saya cek dulu untuk area-areanya. Nah, oke, sudah dapat. Kalau saya menggunakan time frame H1 itu dibagi dengan 6 area. Itu dibagi dengan 6 area. Sesi pertama atau dibagi per 4 jam ya Om. 1 2 3 4. Iya, 4 jam. Jadi jam-jam yang bagus itu kalau dibagi 6 dalam 24 jam itu ambil ke 3, 4, 5 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 juga boleh. Nah, maksudnya 2, 3, 4, 5 itu apa? Contoh, sesi Australia dari pagi sampai jam 9. Jam 9 boleh jenengan bermain ya. Atau trading di jam-jam itu jam 9 pagi. Terus yang paling aktif itu di saat market Eropa jam 1 siang sampai jam 10 malam. Hindari ini sebaliknya. Berhubung pertanyaannya tadi, jam-jam yang bagus untuk market jam berapa saja? Itu yang bagus itu mulai dari jam 9 pagi itu ya, volatility-nya belum terlalu sih. Volatility-nya belum terlalu. Ya kalau untuk cari sedikit-sedikit pip bisa. Nanti yang paling cepat itu dari jam 1 siang itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam lah. Sampai jam 11 malam. Nah, di situ ada jam-jamnya. Pagi sesi 1 itu Australia, terus menyusul Jepang, terus Eropa jam 1, market Eropa. Jam-jam 3 sampai jam 2 sampai jam 7 malam itu jam overlapping untuk Eropa. Nah, itu bagus. Bagus, biasanya candlenya panjang-panjang. Range-nya melebar biasanya. Terus nanti jam 8 malam market US masuk. Gitu. Hindari jam Pasifik. Jam Pasifik itu apa? Range area yang nomor 6. Nah, itu hindari. Atau jam 2 malam hindari, jam 1 malam hindari. Kecuali ada FOMC. Kalau ada FOMC silakan. Pokoknya hindari jam Pasifik. Simpelnya jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu simpelnya, jam profitable di saat market aktif. Dan untuk yang dihindari jam 2 malam. Ya saat tidur ngapain 24 jam melotot depan komputer. Ya kan? Cangkeme ngetotable. Jadi begitu ya Om, siapa tadi? Om Lucky Giovanni. Ya sudah terjawab ya Om. Thank you, sudah ada pertanyaan. Monggo yang lainnya kalau ada pertanyaan. Intinya jam-jam market yang bagus jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Hindari bertrading atau bertransaksi jam 2 malam kecuali ada FOMC news USD. Itu karena FOMC rata-rata jam 1 malam, jam 2 malam efeknya sampai jam 3.
Itu kalau ada FMC. Kalau nggak ada FMC ya nggak usah. Ngapain? Bubuk saja Wong dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam itu is profitable kok. Bahkan kalau saya sendiri open posisinya rata-rata jam 9 jam 10 dapat gak dapat stop. Nanti jam 1 siang itu dapat gak dapat stop. Jam 3 dapat gak dapat stop sampai jam 5. Gitu. Saya tradingnya jam segitu. Terus malam jam 8 mulai jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 11 malam. Dapat gak dapat ya udah. Namanya kita berdagang hari ini umpamanya kita berdagang laku nggak laku ya wes tutup besok lagi gitu. Alhamdulillah ya clear, nggak ada open posisi, clear semua hari ini dari kemarin. Karena saya nggak suka trading floating berlama-lama, itu nggak suka, nggak enak Ibarat kita berdagang konvensional itu, kita berdagang konvensional diutang orang kayak gitulah. Kan floating itu kan utang. diutang orang belum kembali kan gitu. Kan gak enak. Buat kerja besok lagi kurang modalnya kan gitu. Usahakan clear hari ini. Caranya gimana ya? Jangan tamak-tamak target. Targetnya nggak usah tamak-tamak. Penting sehari 1% aja. Udah hebat kok. Kenapa? 1% kalau konsisten. Ayo, terus tadi ada yang posting ya ini. Maaf, saya bukan menyindir atau mematahkan ilmunya jenengan yang terlalu hebat, itu enggak, ngapurane. Ini kalau jenengan juga lihat ya silahkan. Maaf ya. Jangan selalu bilang, wah saya 1% per hari bisa konsisten. Bayangkan 1 bulan. Bro, bukan kayak gitu trading itu. Jenengan lo belum tentu bisa menggunakan 1% sehari. Ayo tak tantang wes. Sehari wes 1% wes, ayo tak tantang. Selama 10 tahun. Simple. Aku simple. 10 tahun wis tak tantang. Lek rumangsa hebat memang. Ayo. Modal piro? Piro wis kene. Kowe duwe modal piro? Tokno kabeh modalmu. Tak tantang. Kalau memang jenengan hebat, monggo. Kenapa di CT saya menggunakan teknik itu? Saya nggak butuh hari-hari, yang penting berkembang. Ya kan? Kan saya bilang trading itu investasi. Ya saya tunjukkan ke kalian. Floating normal, nggak melebihi dari 40%. Ya nggak? Max DD maksimal 30%. Nggak melebihi 40%. Itu masih sehat. Gitu loh. Itu masih sehat. Yang nggak sehat itu apa? Max DD-mu, drawdown-mu itu lebih dari 50% sampai 60%. Itu nggak sehat. Gitu loh. Kalau DD masih bermain di area 30-40 masih aman saja itu. Gitu loh. Namanya kita nggak mungkin kita itu yang punya market kok. Nggak mungkin kita tahu bakalan semuanya open posisi bener, nggak mungkin. Gitu loh. Semuanya, walaupun kita semuanya ada keilmuan, nggak mungkin seperti itu. Makanya jangan menyombongkan diri dengan teknikmu, bro. Gitu loh. Sak bagus-bagus teknikmu keterak news. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Jadi jangan sombong dengan teknik. Gak ada orang pintar dunia forex. Gitu loh. Gak ada orang pintar dunia forex, itu gak ada. Yang ada itu terdidik, terlatih. Gitu. Jam terbangnya sudah tinggi dan mampu berhati-hati dalam tiap open posisi. Itu yang benar. Gitu loh. Bukan cuma mengandalkan teknik. Pasang area ini. Di atas pasang buy stop, bosok. Begitu munggah balik entek. Itu loh. Equity nggak mampu. Ya kalau equity-mu ribuan, lotmu 0,01 juga masalah. Gitu loh. Logikanya gitu loh, sekiranya masuk akal. Kita itu membutuhkan 4 dalam trading itu. Teknikal, fundamental, risk management, dan psikologi. Itu harus digabungkan. Bukan cuma salah satunya. Nggak bakalan bisa. Let's go. Angel. Gitu loh. Orang yang menggunakan teknik seperti itu berarti dia nggak yakin dengan pemahamannya. Dia cuma mencari teknik, oh ini profitable. Tapi dia melupakan bahwa di situ ada banyak segmen, ada banyak sebab, entah itu fundamental dan lain-lainnya ya. Faktor utama itu psikologi paling penting. Banyak ambruknya trader itu di psikologi. Teknikmu hebat, psikologimu ajur ya rusak. Nah ini mulai nggak usah ngebay, cari peluang sell aja.
Nggak usah nge-buy, cari peluang sell. Ini udah mulai, totalitinya M5. Aku seneng kalau untuk candle lihatnya di M5. Breakout-nya ketemu. Atau M15 itu ketemu. M30 bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mas tempatnya tak luasin mas, biar sampean bisa gelundang-gelundung. Orang bulis harami. Iki gajah teko lote ketinggalan. Ini sudah mulai datang teman-teman yang lain. Ada ini besar sekali. Astagfirullahaladzim. Menungso kok semene gedene iki cah. Iki janjane menungso ta ora. Gitu lah. Jadi makanya maaf saya bukan sombong atau sok pinter ya bro, enggak. Dalam dunia trading itu namanya memang fleksibel. Kita trading itu fleksibel, berdagang dengan cara fleksibel. Sangat mudah sekali kita berdagang di trading. Entah itu buy ataupun sell, itu mudah banget. Asli mudah banget. Tapi nggak semudah itu. Gitu loh. Nggak segampang itu. Makanya kan banyak orang yang terkecoh di situ, apalagi para ini ya. Bukan marketing. Wah, geweting sekali aku. Asli, lagi nge-add kan? Lagi nge-add tak konfirmasi, langsung inbox. Plus jenengan trader. Bukan, saya mentor, tak gituin kan. Inbox lagi. Minat pakai broker ini enggak? Broker opo aku gitu kan. Ya itulah, gitu loh. Ya pokoknya itu. Langsung saya balas tidak berminat gitu. Tidak berminat. Gitu loh. Ngapain? Gitu loh. Itu masih mending loh, itu masih mending. Yang langsung saya blokir. Begitu saya konfirmasi di Facebook, langsung komen di postingan saya. Join dong ini. Nah, langsung blokir. Paling gedhe aku ngono-ngono kuwi. Gitu loh. Ora toto lek jare wong kene ku ora toto. Makanya maaf ya, jangan tersinggung dengan ucapan saya tadi yang mengatasnamakan bahwa teknik itu tidak semuanya. Enggak semuanya seperti itu. Gitu loh. Satu lagi tentang masalah teknik atau menggunakan indikator. Saya bukan pengguna indikator, saya juga pengguna indikator. Tapi indikator yang saya gunakan cuma yesterday high, yesterday low. Terus daily open line, terus spread untuk baca spreadnya berapa, next bar itu satu candle itu berapa nanti, berapa menit, berapa detik habisnya, itu untuk korelasi open posisi saya. Cuma itu doang sih, plus SPR itu aja. Saya nggak pakai indikator lain kecuali satu teknik untuk scalping. Nah, kalau teknik scalping saya mengkombinasikan stokastik, fraktal, dan SMA atau simple moving average. Itu saya pakai itu. Kalau untuk scalping loh ya. Tapi jarang saya pakai indikator, itu jarang karena saya murni naked candle tradingnya. Gitu loh. Naked itu bugil, candle itu lilin. Jadi lilin yang nggak pakai baju. Gitu loh. Lilin bugil. Kayak gitu. Jadi jangan tersinggung ya bro. Yang mengatasnamakan 1% ya kalau sebulan dikumpul loh. 1% dikumpulkan dalam 1 bulan 20 hari kerja 20%. Logika bro. Terus berangan-angan pengen tuku ini. Kayak gitu. Orang berangan-angan kok kamu batasi. Ya jangan gitulah. Orang mau berangan-angan seperti apa itu hak mereka kok. Ngapain kita batasin? Tujuannya apa? Mereka bermimpi untuk menggapainya. Mereka berarti semangat gitu loh. Orang yang nggak bakalan sukses, orang yang nggak punya mimpi. Lah nyatanya ini Mas Andika, Mas Jeffrey, Mas Willy tiap hari mimpi basah. Maksudnya mimpi mandi gitu loh. Mimpi mandi. Gitu loh. Jadi jangan pernah menganggap remeh mimpi seseorang. Orang sukses itu berawal dari mimpi. Jadi mari kita tidur sama-sama. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya berani nantang? Berani. Seberapa hebat ilmu kamu? Apakah kamu bisa konsisten dengan keilmuanmu? Itu yang angel.
saya menggunakan CT. CT teknik saya ABC. Asal biru close. Karena manual. Ya. Tujuannya apa? Sehari setidaknya saya nggak ada open posisi yang tergantung. Harus clear. Asal merah pos. AMC. Asal MC. Untuk XAU USD kembali saya ingatkan, hindari open posisi ngebuy. Ya terserah kalian sih. Saya cuma mengingatkan saja. Cari peluang sell sebanyak-banyaknya. Khususnya di area 1817 sekian-sekian. Oh iya, kemarin ada PR ya untuk kalian bertiga ya. Untung aku kok eling malah. Kemarin jadi semua yang belajar di sini sudah pernah merasakan mumet. Jadi ini ada sebagian, jadi saya kasih PR untuk disampaikan minggu berikutnya. Ini kebetulan yang saya kasih PR kemarin itu Mas Dori, Pak Madekun, dan Mas Jeffrey. Lama DPR. Wow, pemain lama prai PR. Tapi mengko mumet dhewe tenang, ada bagiane dhewe-dhewe. Nah, terus pertanyaannya PR-nya kemarin apa? Oh iya. Bosok kowe aku eling iki. Bosok kowe. Nah, untungnya aku eling PR iki. PR-nya yang kemarin itu kalau nggak salah kenapa USD GU sama XAU ya? Nah, kenapa kok beda? Beda arah. Sekarang kita lihat di time frame D1 untuk XAU dan GU. Time frame D1. Kenapa kok beda arah? Kemarin sih, kalau ini udah enggak, ini sudah sama arah. Sudah sama ini. Jadi tetap pertanyaannya masih sama. Kenapa GU ke atas, kenapa XAU turun? Nah ini enggak sama ini. Enggak sama, kewaliane. Nah, itu kan kewaliane. Enggak, simple, kewaliane itu. Ini kan daily. Ambillah 3 hari ke belakang. Ya kan, untuk XAU dan GU. 3 hari ke belakang. 1 2 3. 1 2 3. Nah, kebalikannya kan. Yang sana 2 candle buy, 1 candle sell. Ini 2 candle sell, 1 candle buy. Ayo. Mumpung aku seeling iki, biasa aku lali kok. Dielingno Willy mang aku. Hung kok cacah no PRU. Antemen Willy. Antemen Willy. Willy mau ngelingno aku kok. Aku malah lali. Lah iya. Ayo. Sapa dhisik iki? Mas Ndori dhisik, monggo. Nah, Pak Mat dulu, monggo Pak Mat. Inflasi ya kemarin ya. Inflasi berbanding dengan obligasi modal. iso tekan obligasi bareng ki apa mang iki? Ibaratnya apa sih imbal balik Apa ya? modal antara emas gitu loh. Treasury. Oh, treasury. Oh. Aslinya yang ditunggu itu ADP. ADP hari ini tuh yang ditunggu. Ya. Kemarin kan inflasinya kan tinggi. Kemudian dia Tapi sampean paham nggak kalau untuk XAU USD itu area nyaman itu di mana? Area nyaman untuk XAU USD, harga yang pas nyaman itu di mana? Ayo, itu kan kayak tol. Wow, itu loh, ono tulisannya bro. Area nyaman XAU USD ku ndok ndi jal? Ayo. Satu. 18 sekian tak antem gelas kowe. Sing diputune ekore iku. Lah 18 sekian 189 ndak ya iso. Mai tekan 119. Ayo. Piro? 1810 lah. Salah. Area nyaman untuk XAU USD itu di harga 1800. Deloken go. Sak munggah-munggahe balike rono neh. Sak mudun-mudune balike rono neh. Dan berapa lama? Mulai dari sini. Iki lho. Mulai dari sini. Dari sini lho.
ini indikatornya 1, 2, 3 terus plus iki wisan. Tolong dino untukmu. Lah iki lho pira tahun untuk D1 kok. Kawur ya. Jadi area nyaman untuk XAU USD itu di 1800. Ayo Mas Dori, salah jawabanmu. Ngasih tekan adopsi apa mang itu? Obligasi ya. Oh iya, tapi ada benernya juga. Obligasi sedikit. Terus Mas Dori? Karena kan melonjaknya kenaikan kasus Covid ya. Itu faktor utama itu. Ah, Itu faktor utama untuk semua mata uang itu. Bukan cuma GU, XAU loh, semua mata uang itu pengaruhnya. Tapi khususnya hari ini yang disorot itu GU dengan XAU. Karena Inggris hari ini memang lagi gencar-gencarnya Covid. Tapi lagi proses penyembuhan juga banter juga, bagus. Gitu loh. Ya intinya sih rodok bener lah, rodok bener. Gitu. Nah, sekarang hah? kayak rada goyang perkara itu. Iya, Inggris rodok goyang perkara iku. Nah, Mas Jeffrey, PR-mu kemarin piye? Kalau menurut saya karena apa ya, korelasi negatif ini antara emas dan USD kan korelasi negatif, maksudnya enggak korelasi positif. Kenapa kok bisa korelasi negatif? Karena kalau yang saya tahu itu kalau USD melemah, investor larinya ke emas. Padahal hari ini investor larinya ke JPY. Ah kan, salah kamu kan. Salah kamu. Itu loh. Hari ini larinya itu investor ke safe haven itu JPY justru. Iya kan? Delon pair ndi? Jangkrik ora ono pair iki lho. Nah, JPY. Cariin JPY. Ini JPY, USD JPY. Safe haven bagi mereka JPY. Terus hubungannya karo PR apa? Kenapa kok bisa berbeda? Maksudnya? Yang antara emas USD sama GBP USD. Sekarang yang kita soroti itu USD-nya dulu. Abaikan XAU dan abaikan GBP-nya. USD-nya dulu. Hari ini USD menguat apa melemah? Kalau lihat news melemah. Secara fundamental. Melemah. Kok bisa melemah? Bosok gue. Ayo tak uber gue. Ya gue kalau pengen mendalami fundamental, monggo. Nanti tak kasih jawaban yang tepat tentang USD. Ayo. Kenapa kok bisa melemah? Padahal newsnya menguat. Ayo. Jawabannya Pak yang dibahas itu tadi malam. Gitu loh. Faktor utama nih. Faktor utama nih itu. SN kan yang utama. Ya itu iku apa? Mak, hah? Ya sing dibalik bengi iki lho iku. Ya iku. Lha mulai deret iki. Oh iku Japri yo. Iya. Ngawur cai. Jadi gini. Ya. Ini secara fundamental tentang USD atau mata uang US dollar secara fundamental. Newsnya USD hari ini bagus semua. Bagus semua. Tapi yang ditampilkan, yang nggak ditampilkan kebalikannya. Makanya hati-hati. Memang sih secara tren hampir keseluruhan itu sell semua. Untuk jangka panjang, untuk long term itu sell. Tapi untuk area yang medium sama short itu buy. Gitu loh. Nah, sekarang kita soroti gak usah banyak pair, 2 pair aja. XAU USD dengan GU atau GBP USD. GBP USD otomatis kan pair USD-nya di belakang. Iya kan? Kalau USD menguat, turun. Kalau USD melemah, naik. Nah,
secara sisi fundamental tentang USD hari ini tuh bobrok. Data yang disebar sama data valid atau data realnya itu berbanding terbalik. Maksudnya data yang ada yang dimunculkan ke umum itu bagus semua. Tujuannya apa? Politik lah. Berarti kan ada target. Entah bulan depan, entah akhir tahun biasanya. Hati-hati akhir tahun kalau untuk USD. Biasanya akhir tahun itu ngeri. Kejadian kayak kemarin tuh ambrol-ambrolan gitu loh. Makanya kita harus paham secara fundamental ya, secara menyeluruh, bukan cuma sebatas tahu fundamental itu seperti apa. Oh, newsnya bagus. Bagus, iya dalam jangka pendek. Jangka panjangnya. Apakah kalian tahu bahwa itu trennya? Contoh kayak sekarang. Trennya, wih naik semua, iya naik, badokan itu naik. Lek pengen bosok. Gitu loh. Nah terus yang bener gimana? Pahami dulu. Cariin areanya, cariin sisi fundamentalnya yang benar-benar akurat. Loh kok saya bisa menyimpulkan seperti itu? Wong saya punya channel. Gampang. Kalau cuma cari news. Saya juga mengikuti forum-forum dunia kok. Yang di situ ada trader-trader termasuk manajer-manajer. Jadi tahu, oh ternyata newsnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Khusus untuk USD loh ya. Jadi simpelnya gini, dipoles secantik mungkin, aslinya gembos. Kayak gitu. Padahal tingkat COVID di Amerika parah loh hari ini. Varian deltanya juga. Tapi kenapa kok ditunjukkan segi lain perekonomian ditingkatkan? Berarti kan ada politik di situ. Ada faktor politik. Nah, politiknya seperti apa ya? Gak bakalan terjawab. Apakah itu penting? Ya penting juga. Biar kita tahu arah market bakal kemana. Kalau kita trader cuma trader long term, trader short term sama medium, ya nggak masalah. Tapi kalau untuk trader long term, penting itu. Kita tahu waktunya nge-sell kapan, waktunya nge-buy kapan, waktunya nge-hold kapan. Termasuk swing trader. Swing trader itu apa? Anak sing paham swing trader? Swing trader itu menahan posisi di area atas, umpamanya area atas. Nanti di bawah juga open posisi lagi. Yang di sini di hold. Kuncinya apa? Modal lah. Contoh modalnya 1000. Menggunakan lot 0,01 tapi di layer. Ada 10 open posisi di atas. Tahan wis, tinggal. Tunggu turun berapa ribu pip, buy lagi. Kalau perkiraan bakalan naik. Kok di tengah-tengah di close double. Itu swing. Atau switching trader. Nah, ini lagi switching trader. Kalau di switching, nah itu beda. Karakteristiknya modelnya gini. Open posisi, oh salah saya open posisi. Yang tadinya nge-buy ternyata nge-sell. Trennya ternyata turun. Wis kedaru nge-buy, cut loss, nge-sell. Tapi resikonya lebih tinggi. Gitu. Karena apa? Menguras equity. Wis minus duluan. Iya kalau posisinya wis bener, wis plus. Bakalan balik arah. Plus tutup, buy. Itu switching. Nah, switching yang benar ya ngono. Switching yang salah ya itu meresikokan modal dulu, harus di cut loss dulu. Itu switching trader. Mungkin ada yang mau dianalisa? Monggo. Saya bantu menganal. Penjelasan tentang? Berarti orang mbok amati ngomonganku ket mang. Intine. Lho. Baleni meneh iki lan. Data masuk kok iku. Salah satunya iya, keduanya perbedaan dulu.
kenapa kok GU naik SAU turun ya. Simple itu gini. Ya salah satunya nggak mungkin lah, walaupun saya hebat-hebatnya ini kan cuma trading atau pair, itu kan cuma minat. Iya kan, minat trader. Lebih banyak mana antara buyer dengan seller, ya kan. Terus kalau itu kalau untuk trader menengah ke bawah loh ya. Kalau untuk trader menengah ke atas, mereka nggak peduli pair. Kalau ada juga yang begitu, tapi sebagian besar mereka fokus ke satu pair. Contoh XAUUSD, ya wis fokus XAUUSD. Contoh GU, ya wis fokus GU. Siap, Riau. Nurul Mujib dari Riau, salam tuh Andri, Yundra dan Ferry Purba, salam biru. Mantap bro, salam biru. Salam biru itu apa? Profit maksudnya. Oh iya salam profit gitu aja. Jangan salam biru, soalnya di sini hijau kalau profit. Salam hijau. Terus masalah varian COVID Delta juga bener juga, karena COVID Delta pun seperti itu. Masalah data ya, USD itu jangan terlalu percaya. Politiknya tingkat tinggi itu. Wani mereka menyebar hoax lah kasarnya ya. Ya kan hoax kan. Data nggak valid kok. Yang diupload itu semuanya biru-biru semua, nyatanya ya merah kok aslinya. Seperti salah satu yang saya baca kemarin, ini termasuk saya nunggu ADP ya? ADP. Ngomong-ngomong ADP itu apa? Itu hampir seperti non-farm payroll. Hampir sama dengan NFP, atau dalam artian itu anggaplah pemantik, pemicu NFP ya. Tapi kan sudah. Ketoknya sudah kok. Iya, biasanya ada sehari sebelum NFP itu ADP itu keluar dulu. Ini ADP-nya hilang kok. Gak ada news ADP kok. Apa sih namanya itu kok lali aku. Iya, sik bentar-bentar tak cari dulu. Ketok ya ono. Halo Mas Trader Yadirogo, selamat bergabung. Kalau ada pairs yang mau dianalisa, silakan. Kang Agus, thank you. Sempat ketawa ya Kang. Mentornya Rangga Deblas ya mukanya ya. Jangan lihat tampilan Om, memang jelek sih. Malu. Wih senenge. Bentar tak cari ADP. Yang banyak itu RBA kok. ADP, ISM, BOE sudah, tapi jelek hasilnya. $385 jobless naik 1%. ADP employment change Iya iku. kemarin. Ya kemarin iku. Tanggal piro ya? Tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Oh iya. ADP employee ya itu. Itu sama halnya dengan pemantik dari NFP. Yang minus 330 itu kan. Nah, itu. Baru itu loh. Data ya sing valid itu. Lainnya itu datanya nggak valid. Yang valid itu ADP. Gitu. Hasil dari ADP. Ini yang dipermasalahkan di forum-forum ini. ADP yang dipermasalahkan di forum-forum. Gitu loh. PMI bagus. Trade balance, jobless masih masuk area bagus sih.
Soalnya dari 400k ke 385 itu bagus. GTB bagus juga, Jobless 394,5, 394,0 bagus. Nah, terus yang bener itu gimana? Sell untuk long term. Itu yang bagus itu. Sell untuk long term. Untuk short boleh ngebuy, bebas. Pair apa ya sak karepmu, tapi kalau saya SAU sama GU. Saya fokusnya SAU sama GU. Untuk teman-teman yang pengen dianalisa pair apa, monggo silakan. Nah, nanti kami bantu menganalisa atau Lisa dianal. Jadi terjawab nggak, Mas? Iya. Apa? Iku mana? Karo kemasukan data. Iya. Jadi intinya itu. Itulah gunanya kenapa kayak Mas Jeffrey, Mas Dori, Pak Mat, saya latih untuk belajar fundamental. Itu fundamental loh yang tak ajarkan. Kenapa kok berbeda ranknya? Aslinya sama saja. Kalau untuk rank jangka panjang itu sama. Oh dong sel KB. Gitu loh. Itu kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ya memang masih bisa ngebuy. Karena kan kita butuhnya kan nggak harus banyak. Sehari ya contohnya yang di CT lah. Sehari cuma ambil 2 pip, 3 pip. Iya kan? Itu bisa lumayan kok hasilnya kok. Gitu. Ngapain harus tinggi-tinggi, harus banyak-banyak kan enggak. Mungkin ada pertanyaan, monggo, Pak Mat. Wis dicawisi. Wis dicawisi tekan kene lali. Goro-goro keterak PR. Istilah ini tadi apa semuanya ya? Nah, Overbook. overbook. Nah, oke, overbook. Overbook, oversell itu hampir sama. Ayo. Oversold ya. Aku wis lali iku istilah-istilah iku. Overbook sama oversell ya. Oversold. Terus istilah itu yang dimaksud sampean nggak paham. Apakah Oke. itu ibaratnya remnya udah terlampaui atau gimana? Ada left trade-nya nggak, Bang? Ini left trade, Bang. Left trade juga. Tuh, standby. Saya nggak pakai laptop live-nya karena laptopnya bermasalah di bagian streaming. Kemarin ngadat-ngadat, jadi saya cuma live kayak gini. Biasanya saya menggunakan laptop, live trade-nya menggunakan laptop. Atau gini, jenengan request pair apa, nanti saya bantu. Saya bantu menganalisa jenuh jual dan titik jenuh beli untuk pair apa. SAU USD, GU, EU atau apalah, apa JAV HD, apa JAV 4K bisa. Untuk pair apa? Silakan. Oh, saya jawab dulu tadi, Pak Mat. Istilah oversold sama overbook. Oke, sebentar ya Bang, trader Yadirogo, sebentar. Saya mau jawab ini pertanyaan dari murid dulu. Istilah itu ada 2. Namanya overbook, otomatis kelebihan pembelian. Terus oversold, kelebihan penjualan. Itu biasanya api cek request pair sek JPY. Gak ada bro, trader Koda Batik. Yang ada itu adanya JAV HD sama JAV 4K. Itu ada USD JAV. Amerika harus ke Jepang. Iya. Sik tah, aku katanya jawab iku lho Mang sampai lali kok. Ya istilah tadi untuk overbook sama oversold. Itu kelebihan pembelian sama kelebihan penjualan. Yang dimaksud apa? Biasanya kalau kita menggunakan stokastik ya. Kalau menggunakan stokastik kan di situ ada rank area. Aku wis gak nganggo indikator masalahnya. Itu ada dibagi 3 area. Area tinggi pakai garis, area tengah kosong, area bawah pakai garis. Biasanya kalau sudah
indikator melebihi garis bawah itu namanya oversold. Kalau indikator melebihi area atas itu namanya overbook, kelebihan pembeli, saatnya sampean posisinya ngejual. Gitu loh. Jadi kalau market sudah overbook, otomatis kita jual. Kalau sudah oversold, otomatis kita beli. Open posisi kita maksudnya, ya. Paham? Terjawab ya? Oke, saya mau jawab. Ini Mas Trader Yadirogo. Jenuh jual dan titik jenuh beli untuk pair gold. Oke, Mas Trader Yadirogo, saya cek dulu untuk pair gold atau XAUUSD. XAUUSD berdasarkan teknik SPR, area jenuh untuk jual dan belinya kita ambil di rank H4 atau H1 juga boleh. Yesterday high. Ini karena imbas news ya ini ya. Ini imbas news, kembali ke area nyaman dia. Simpelnya, kalau untuk area nyaman XAUUSD di harga 1.800 itu area nyaman. Titik jenuh jual, titik jenuh beli. Oh, itu jawabannya ya. Itu jawaban tadi dari pertanyaan overbook oversell kayaknya ya. Nggak tanya ya. Oh iya bener ya wis. Tapi ya tak jelaskan gak apa-apa. Anggaplah gratis. Wong live juga gratis kok, tapi pakai kuota. Untuk area titik jenuh jual dan beli, karena saya di sini tidak menggunakan indikator sama sekali. Untuk pair XAUUSD, rentang areanya sekarang pivot utama untuk bulan Agustus itu ada di harga 1814 sekian. Itu pivot untuk XAUUSD. Pivot ini berlaku 1 bulan. 1 bulan. Nah, beda kan? Gitu loh. Beda kan? Itulah bedanya SPR dengan SNR ataupun teknik pivot lainnya. Bedanya di sini. Kalau di SPR, kami menggunakan pivot itu ada 2. Ada pivot utama atau pivot bulanan dan pivot daily, pivot harian. Nah, yang kita gunakan mana? Gunakan semuanya. Tapi kalau untuk harian kita menggunakan daily pivot. Ya kan? Untuk menentukan area SPR atau support dan resistannya. Open posisinya di mana? Gampang sekali. Yuk, belajar ke sini. Nanti tak ajarin. Pivot untuk XAUUSD itu ada di area 1814. Gitu. Kenapa saya bilang terus sekarang harga di bawah pivot otomatis sedang membuat area support. Posisinya sudah terpantau support 1. Walaupun belum terbentuk ya. Ini belum terbentuk loh, support 1. Karena belum ada yang breakout untuk menuju ke support 2. Kalau kemarin gara-gara BP atau big player ditambah plus news fundamental, itu dari pivot utama langsung ke R2 melewati R1. Nggak ada R1, langsung bablas. Aslinya ada R1. R1-nya di harga 1817 atau 1818. Kenapa saya bilang tadi nge-sell di area 1817? Karena kalau malam ini tercapai 1817, berarti dia mengembalikan balik ke pivot. Gitu loh. Dia dari R1, dari resistan 1 turun lagi. Istilahnya apa? Pullback. Dari pullback baru dia menuju R2. R2-nya di area mana? R2-nya di 130, 1828, 1830. Itu R2 untuk XAUUSD. Itu berlaku sampai kapan? 1 bulan ke depan. Jadi pivot utama di SPR itu gunanya untuk 1 bulan. Itulah SPR. Nah, sekarang terbentuknya ini larinya sekarang lagi bikin support atau support 1. Entah support 2-nya nanti lebih jauh lagi ke bawah, bisa jadi. Bisa jadi kembali dia di harga 1800 atau di area nyaman. Area nyaman XAUUSD itu di 1800. Harga nyaman di situ. Yo maksimal 1810. Bermain di area situ.
Sampai kapan? Ya sampai breakout. Breakoutnya kapan? Lah aku bukan buy market kok takoni breakoutnya kapan. Ya gak ngerti. Tinggal tunggu aja. Yang penting apa? Kita buy untung, kita sell untung. Dan clear, nggak ada open posisi lagi. Itu baru trader hebat. Gitu loh. Nggak kayak yang sana itu open posisi sekarang nanti nutupnya tahun depan tapi floating minus. Ya. Diombe ate ora sang ngono. Engko suwe-suwe. Lha iki sak tumpuk kok ngomong entek. Enak kan malahan kan? Bisa gelundungan. Nah, lumayan lah ganti karpet, lumayan bisa kayak paus terdampar. Berarti ini dibilang tuh orang. Cangkemem. Lah rumah sama aku ora kuat tuku karpet. Aku karpet cuma 1,5 juta kok kuat tuku. Padahal ya gak ngono iki gak sombong, sing tuku bojoku. Masalahnya apa? Kemarin tuh kasihan lihat teman-teman pada rame kan, gitu loh. Dateng kok tempatnya sempit, ya, jadi tak gawe luas. Gitu. Ya makanya ya doain aja nanti bisa bikin satu rumah lagi khusus untuk SC, gitu loh. Ya bukan cuma itu ya sumbangnya lah. Gak usah banyak-banyak, Mas Willy, pasir kan Mas. Nanti Mas Jeffrey yang beli tanahnya gitu kan enak. Kan gitu. Enak. Mas Yadirogo ada pertanyaan lagi enggak? Monggo saya bantu. Malah Mas Trader Kota Batik request Pair Sek JPY. Waduh. Adanya di sini JAV HD. Itu ada sama JAV 4K. Karo nggawa apa Mas? Kok ora dibuka, Wil? Enggak wo. Wong mangku teko nggonmu dhewe. Oh, ada copy trading broker apa, Kang? Di postingan saya ada, Om. Copy trading saya ada di Okta dan ada di Exosio. Yang di Okta saya tidak sarankan karena apa? Terlalu beresiko. Terlalu beresiko yang di Okta karena tradingnya model preman gitu. Resikonya terlalu besar. Jadi yang saya sarankan yang di Exosio. Ada di situ? Ada. Kalau jenengan kan sudah saya konfirmasi ya pertemanannya ya. Silakan dicek itu ada di broker Exosio. Monggo. Minimal $100. Hari ini belum reset, baru jalan 2 minggu. Untuk sesi yang kedua ya. Baru jalan 2 minggu, alhamdulillah profitnya baru 5%. Karena di sini saya mengajari trading, mengajarkan bahwa trading atau standar Copy Pro Om di Exosio. Saya nggak pakai sen. Jadi di sini kalau di CT saya jangan mengharapkan untung besar, tapi berkembang. Saya bilang dulu, saya di CT saya nggak menggunakan keuntungan terlalu over, kecuali yang di Okta. Gitu. Kalau yang di Okta itu beda. Tapi saya tidak share ya yang di Okta karena terlalu beresiko. Gitu. DD-nya pun bengkak, jadi saya nggak anu. Boleh pantau yang di Okta Mbah, ID-nya apa? Wah, saya kan sudah bilang saya nggak share. Kalau saya share Bang Ipul, kalau tahu saya bilang kan otomatis jenengan juga tahu dong. Ada, intinya di Okta ada. Sudah jadi 200% sih, yang di Okta 200%. Tapi resikonya terlalu besar. Saya nggak mau, atau saya nggak share. Karena drawdown-nya resiko MC itu, yang di Okta. Nah kalau yang di Exosio insya Allah aman karena menggunakan teknik yang simple. Target pun nggak banyak, sehari paling minimal itu 0,50 sampai 1%. Targetnya sehari gitu. Nah terus Bang Ipul katanya mau belajar, nggak jadi datang ya? Yang Bang Ipul Kudus ya kalau nggak salah ini ya Bang Ipul ya. Ada yang dari Kudus mau belajar. Saya tidak sarankan yang di Okta.
Profit sharing 30% Om. Fix profit fix share. Jadi saat clear open posisi otomatis kepotong. Nggak ada lagi, sudah cuma 30% doang. Jadi begitu clear open posisi otomatis kepotong. Itu aja. Target saya minimal 1 bulan 15-20%. 15-20%. Saya nggak banyak-banyak Om, yang penting akun berkembang. Itu aja. Profit sharingnya 30%, otomatis kepotong di saat transaksi. Bukan di akhir ya, atau bukan di saat WD, enggak. Jadi transaksi saya close, otomatis. Kayak gitu. Kalau untuk Bang Ipul ya, kalau mau datang monggo, silakan. Sesuai dengan yang kita chat ya, yang kita chat di WA dan di Messenger. Kayak gitu. Mungkin yang lain ada pertanyaan, monggo. Ketoke tempatnya lebih penak gini ya. Selain lebih luas, malah keturun kabeh boy. Orang sido belajar, aku ya turu malah. Loh, marketnya wis kalem lagi. Wah. GU ngegas saya. Coba kita cek. Turun belum ketemu totalitinya kok. Sik kacau kabeh ngene kok. Ini ngubri Esther Delau terus kok. Profit sharing saya gunakan 30%, tapi kepotong di saat transaksi. Di saat ada open posisi yang profit. Kalau di saat open posisi minus nggak ada potongan. Namanya minus potongan kasihan. Wes apa? 40. Ini efek tadi kok. Masih. Aku nggak mau ngebuy, tak anteni nge-sell ae. Tapi lah arep ngebuy gak apa-apa. 1805. Wis tekan. Wah. Teni lagi ngomong 1805. Delok sik M30. Oh, berarti kalau ini sudah break. Oh, gak ding kurang break kok. M15-nya. Momen ya. Kabut iki malah. Momen kok. 1801. Tekan apa enggak? 1801 atau 1800 wis. Kalau 1800 kuat, langsung buy. Serok. 1802. Live trade Om. SAUSD bisa di-buy di 1800. Bendal sih ya. Bentar lagi. Ini kan belum satu candle lagi. Masih lama. M15 ya kalau. Kita ambil dikit. Wah, telat. Turun. Belum kuat dorongannya. Santai. Iya. Nah, kan? Yeah. 1802 ya, tak tunggu di 1800. Yang mau ngebuy 1800 boleh. Untuk XAUUSD. Baru menyentuh 1802, 1801. Tunggu 1800. Loh kok nyapa kok pasang ibu? 1801 masuk. Belum. 1800. Maksimal 1798 atau 1799. Ini loh. Ini maksimal. Belum. Ini masih 42, masih jauh. Lumayan ya. Balik pivotnya lumayan loh. Entah nih 1800. Biasanya ini masih ngegas lagi biasanya. Soalnya bagus. Tapi sell stopmu, sell stop ya. Tutup.
tutup ae. Resiko. Resiko. Angger profit tutup. biru. Tutup ae. Enteni bae ae. Kalau saya Gak apa-apa, sing penting penting Boyo sak pawang-pawange. heeh. Nah, Boyo sak pawang-pawange. pawange boyo. Kuat enggak? Ini 43 wisan lho, ke 45. Tak kene. Kandelane nyaut. Belum nyaut, burung nyaut. Kandelane Saya tak nambahne. gak M1 tak delok anu. Tak delok karaktere. Iki durung kon ngebrek. Lah iki bertahan loro ngene, wah. Lah sejajar body yo, bae ae wis. 1802 kok. Bae XAU USD di price 1800. Wah, gasnya ya. harus udah 81. TP-nya di mana? 1814 TP-nya. Ayo gas. Tak anteni di 1800. Kurang 50 detik lagi. Kuat. 1800. Habis itu, Wis masuk. Loh, iki kok ora kena klik. Ah, yo, entah ini. Entah ini neh. Lho diklik ora kena kok. Entah ini sore neh. Sik 1800.9 kok. Entah ini. Tuh, 1800 ke sana. Belum. Paling enggak 1798 lah. 1798 biar enggak ke floating. Kuat itu 1798. Kan? Tak anteni di sini atau kalau enggak gini aja. Gitu. Ngono ae penak. Ngono ae penak. Iya. Enggak ada sidi. Engko kecantol dun kene. Carane ilmu jolodong. Ora kecekel ya gua, ngono carane. Enggak delok sik candle fatality ini pirang pip iki. 8,5 pip. 8,5 pip berarti kalau dari sini 8,5 pip, kalau dari sini 7 8. Oh iya pas iki. Iya, dia mau bikin support. Engko nyampe situ stagnan. Sideways sampai ke 1800 sisi iku balik ke situ aja. Karena 1800 bagi XAUUSD harga paling nyaman. Gitu loh. Kan? Nah, kan? Ye. Ya 1799. Ye. Aku ngenteni ngisor ae. Tekan wis go lah. Emang regane piro sih? 1792. Gantian. Kayak gini diketawain orang loh. Trader gak konsisten. Lha sak senengku kok. Wong aku akunku dhewe. Ini bukan gak konsisten, tapi secara keilmuan dia ada di area support, udah melebihi area pivot utama. Otomatis dia mau bikin S1 atau support 1. Selanjutnya kalau dia mampu breakout di area harga 1798 itu mau terus ke 176. Untuk XAUUSD itu area S2 atau support 2. Gitu loh. Makanya saya tunggu. Kalau kuat hari ini atau malam ini malah lebih bagus. Karena apa? Besok NFP sepi. Kenapa saya bilang NFP sepi? Jelas. Karena udah 2 hari berturut-turut ini mulai dari ADP sama kemarin ya. Kemarin ADP ya? Nah, kemarin ADP sama hari ini itu sudah rame. Gitu loh. Kuat enggak? Katanya kayak dek bengi. Kowe ngomong, "Wih, wis gak kuat tuh. Tambahin nih."
tambah saiki ndungkas. Plotting. Aku besar. Iya. Sampean. Aku mau bener. Tapi sing dibae dibengi kena. Sing dibae. Sing apa ya? Wis juga salet. oh njupuk selet tok. Oh iya. Kuat enggak ke 1793 untuk area support 1. S1 ya? S1 apa S2? S2 ya? S2. S1-nya ada di area S1-nya di area 1808. S1-nya 1808. S2-nya ya mbok ini baru terbentuk ini. Dari lihat pergerakannya kekuatannya sampai mana. Nah, kan masih kuat. Ye, turun kecantol. Si aman. Empat 49 atau 10 menit lagi 10 menit cici lorot 798 792 793 cek H1 dulu. Wow, over berarti area iki iki pas wes sih. Over ya boleh nggak shadow deh yo cek sih watir nggak shadow deh kok. Oh, kurang misal sih. Pas itu, pas. Ini dihilangkan saja. Sak cerita nih, 1794 50. Terus aktifkan trailing stop. Trailing stop custom pakai minimal 150, kalau saya di XAUSD 200 poin atau 20 pip itu sudah lebih dari cukup. Untuk XAUSD setelah melewati pivot utama terciptalah S1 atau support 1. Ini lagi mau bikin S2 atau support 2. Tinggal menunggu area support 2-nya di mana. Ya bisa di mana saja. Kalau saya perkirakan untuk XAUUSD area harga S2 ada di 1793 sampai 1795. Itu S2. Ini cara menentukan support loh ya. Yang belum terjadi loh ini. Jangan bilang oh, penak nggawe yang sudah terjadi tak culek matamu loh. Ini durung ono lho regane iki lho. Belum ada harganya. Itu sudah menentukan area. Itulah enaknya kalau SPR, kita bisa menentukan area support, resistannya. Nanti yang belum terjadi ya. Bukan yang sudah terjadi terus dibikin area, itu gampang banget. Kuat enggak? Kayaknya enggak kuat. Nyedo ya. Syukur ngene, sedo. Itulah sama-sama. Syukur ngene. Tapi iki wis kurang 9 menit. 9 menit. Enggak, biasanya kan dia jam pertama Terakhir muter-muteran ngegas. Ngegas dulu. Enggak, maksudnya jam awal market kan pindah kayak mudun turun dulu bikin shadow baru naik. Wis gak apa-apa, ora kecekel ya hilangkan ndak wis apa repot. Start buy. Kenapa saya berani ngebuy di area ini padahal ini area rawan? Ya kita tekniknya reversal kok. Gitu loh, bukan follow trend. Saya nggak pernah follow trend kecuali tekniknya yang saya gunakan swing. Baru saya follow trend. Ini harus clear malam ini juga kalau ini kebentuk, kalau ini kesentuh.
Harus clear malam ini juga. Kenapa? Besok NFP. Ya walaupun sepi, tetap jaga nih. Daripada ada satu open posisimu yang kecantol, kalau open posisimu profit gak masalah. Minus. Orang equity. Gitu loh. Lebih baik berhati-hati dalam memanajemen resikonya daripada jor-joran menggunakan lot. Daripada boros dengan equity. Usahakan satu open posisi clear. Entah apapun caranya. Entah itu plus ataupun minus. Itu trading sehat. Trading gak sehat itu dia mengabaikan equity, dia mengabaikan lot. Yang penting apa? Jadi duit, jadi banyak. Ya bener, tapi apa? Jadi bosok. Yang ada juga jadi kere. Gitu loh. Karena nggak bisa memanajemen dengan baik. Manajemen yang bener itu apa? Banyak yang menyimpulkan bahwa itu money management salah. Yang bener itu manajemen resiko. Itu yang benar. Resiko perdaganganmu. Lain aja. 5 menit lagi, 6 menit lagi. Satu menit lagi. Oh iya kan. Roti ngono mang tak dokok kene wis kena kok. 1798. Ini balik arah iki wis gak kuat kok. Wis di-break ngono kok. Gak apa-apa wis. Teni aja wis. Jangan kecewa. Masih dikit lagi. Sekali langsung. Teng. Tapi ya mumet. Lek dhewe dawane sedone. Over loh iki. HM30 ne, H1, H4 ya wis over kok. Ini lek golek momen Pak Mat. Terus menentukan area SPR itu kayak gini. Ini belum terbentuk loh. SPR-nya belum terbentuk. Ambil 2 poin buy di 1798. Wah, ya wis close om. Masih kuat kok itu balik lagi ke 1814. Lot 0,20 kali 2 ya silahkan kalau equity-nya mampu. Silahkan. Bebas om, itu kan akun-akun yang jenengan. Tapi kalau aku memanajemen akun yang baik, menggunakan modal 100, itu lotnya minimal 0,01. Itu lot sehat. Open posisi layer 3. Maksimal loh ya itu. Maksimal open posisi 3. Kalau modalmu 200, lot minimal 0,02. Itu yang sehat. Kalau di XAU USD nggak apa-apa 0,02 tapi satu open posisi. Modal 3.000 kok Mas, nggak apa-apa, bebas om. Modal 3.000 itu terserah jenengan, yang penting bukan sen. Kalau modal 3.000 sen ya sama aja gitu. Oke. Nah, kalau modal 3.000 lotnya pakai 0,03 boleh, menggunakan 0,01 boleh, 0,02 boleh, 0,50 oke, lot 1 oke. Gitu loh. Istighas balik arah enggak. Oh, sedo. Kuro-kuro kuwe. Tak tutup. Rasido profit. Tuh bro. Nggih, alhamdulillah Om. Mantap kalau menggunakan modal 3.000 standar. Tapi secara risk management yang benar itu menggunakan lot 0,03 satu open posisi maksimal 2. Entah itu di satu pair, lebih bagus lagi kalau satu pair. Kalau 2 pair ya jenengan bisa kalkulasikan sendiri. Itu kalau menggunakan dana yang sehat. Halo, balik lagi. Wis waras, keliru wis sehat. Ngopi Rene. Ngopi. Telat gara-gara Mas Jeffrey ku mang. Tak hapus wis PO-ne. Oh, ngegas. Nyapo nyimak gue, ora usah nyimak rekeningku transferi. Gak usah nyimak-nyimak barang lapo wis tak pateni ora sido le. Rene Gang 5 buka kok.
ora sida Bati cah. Gara-gara Jeffrey mangke. Wis bener 1798 kok. Malah Terus sampai ya radiat open posisi kok. Wis Terus berarti error. lah ini open posisi ndak wis tak instan. Ngapain open posisi meresikokan diri? Engko ae. Durung wayahe. Tapi kan dia balik ke area nyaman kan. Area nyaman berarti support S2. S2 di area 1800. Awet dhewe sing pas video call kayak tak screenshot ono kok, sesuk tak postinge. Iya. Ala kowe cangkeman bloko kok tekan Jogja ya ora tekan kene kok. Lah iya. Waras Mbah. Sehat Mbah, muga-muga ben iso nang Jogja meneh. Gering kena corona, ngono kok gaya-gayaan. Wis kandhani nggo mobil kok nggo motor, rumang sama awakmu kok apa? Tekan Jogja KO bosok ndak wis ah. Wah, jatuh profit beru mah. Gara-gara Mas Jeffrey. Ora sidope ya. Lha wis telat wis semono dawane apa diinstan. Sini. sini banyak biru. Kan mulai 14 mau enggak? Lapir. Ya. Nonton kemarin mau aja. Lah mau dalam 100 ya, apa gawe lot semono ndak bosok dhewe. Ya, wis ngerti ya. Nah, kalau yang di sini sudah paham tuh. Jadi aku kalau open posisi tak sorong. Ini sengaja anciran niat open posisi kok. Niat open posisi ya wis tak instan. Ya mudun meneh iku. Gawe shadow. Wis balik ndek 1800 1798 1800 untuk XAUSD. Pivot point untuk bulan ini itu di 1814. Jadi bendale ya wis rono ae 1800 terus bendal. Will. Roti kebakaran, Will. Wong-wong iku ora doyan jajan kok. Tak pangan dhewe. Kan masih ada peluang 1794. Tak gawe meneh. Soalnya gak sempurna iki. Kalau iki sempurna, mang mucuk ngono wani aku ngebrai. Ojo, ora niat mbok open posisi. Piye, Mbak? Sido rene. PPKM maksimal tanggal 9 loh. Masih ada kesempatan ke sini. Rene iki lho dinteni Caca akeh. Lho, akeh Caca. Mas Andika, Mas Willy. Mas Jeffrey yang ngasih sinyal ke akurat. Sing mbok untal apa kuwi kodok goreng tak matamu iku kodok goreng. Kilo. Badokan akeh kilo. Roti kebakaran kae sak tumpuk. Wajan. Lah rumah sam kene iki ra kuat tuku badokan. Ya anci ora. Enak Mas. Tumben iki campurane ana kejune. Halo. Gak ngono rada rene. Bukan dari jangkauan anak-anak. Alah, minder apa? Sing penting ndak kowe karo aku ah. Urusan mereka iki ndase kok nang ndi ya, buntute melu nang ndi. Wis rasa kuwatir ah.
Caca kene lho do ngenteni. Maksudnya ngenteni mbok bayari kok. Oh iya, Mas Andika, tadi kan sempat bilang tentang SC Education ya. Monggo diulangi kembali tentang SC Education. Ya alhamdulillah. Agak mendekat. Alhamdulillah selama ini dari saya pribadi setelah belajar di SC Education yang mana awalnya mungkin saya basicnya dari otodidak, nggak ada yang ngarahin ya. Mungkin ya serampangan lah, berarti nggak tahu OP dari mana, terus membatasi resiko risk manajemennya kayak apa, mungkin belum paham. Setelah mulai masuk SC Education bertahap mendapatkan pengalaman dari mulai merasakan MC seperti apa. Iya. Ya, karena memang di sini memang diajarin untuk MC juga gitu ya. Kemudian pelajari tentang fundamental ini sebagainya. Ya memang mungkin untuk pemula awalnya mungkin ya bingung ya. Mumet juga. Mumet, kasih PR yang sangat-sangat mumet. Tapi alhamdulillah setelah kurang lebih berapa bulan ya? Wow, hampir setahun lah. Hampir 1 tahun lah ya. Enggak setahun. Sudah sejalan setelah 1 tahun. Alhamdulillah. Anniversary yo. Ulang tahun. Aku lupa. Enggak, belum. Mas Andika belum. Yang pertama 1 tahun itu Mas Udi sama Mas Ahmad. Itu yang udah 1 tahun. Mas Andika beberapa minggu kemudian kok. Aku kemarin kalau nggak salah post itu. Ya paling kisaran 1 bulan lah paling selisihnya kurang lebih itu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah lebih terarah ya. Ratingnya sudah profitable juga. Pasti ini anugerah ya dari Allah ya buat saya dan teman-teman mungkin yang merasakan manfaatnya juga. Ya mungkin ya beruntung lah saya masuk di SC Education. Iya. Nggak nyesel sih, alhamdulillah. Oke, mungkin sementara itu. Terima kasih. Mungkin dari Mas Willy mau menyampaikan pesan kesan. Untuk pesan-pesan dari saya Agak banter Mas. Awakmu gede tapi suaramu cilik. untuk pesan-pesan dari saya selama ikut di SC Education ini ya alhamdulillah sangat membantu sekali. Yang pertama saya istilahnya dari nol. Bahkan 0 putul ya. Nol banget soalnya dari namanya Kendo juga baru tahu, juga. Terus istilah-istilah apa lagi sama sekali nggak tahu. Dan setelah saya ikut di SC Education ini alhamdulillah Tambah sering MC. untuk saya ajaran awal memang diajarkan untuk merasakan MC juga. Iya. Soalnya kan biar tahu ini loh poinnya dari trading. Setelah itu juga setelah lambat laun paham dari kita ini fundamental dan psikologi dan juga risk management. Iya. Saya rasa ya juga sama seperti Mas Andika tadi, suatu anugerah bisa ketemu sama SC Education, terutama mentornya Mas Ferrari. Terima kasih banget. Sama-sama. Dan juga sudah profitable juga. Iya, alhamdulillah. Tak lihat perkembangan akunnya mantap ya. Bisa jadi hampir 1000% punya dia. Ngeri yo. Wis di Yang lainnya mungkin Mas Dori atau Mas Anway. Iki Mas yang paling gede. Mas Jeffrey. Monggo Mas Jeffrey. Pesan dan kesannya untuk SC Education. Masih mumet. Apakah masih mumet? Iya, baru dapat PR. Monggo. Ya untuk kesan dan pesannya ya menyenangkan. Maksudnya gini, emang dari awal tuh tahu tentang forex itu juga awam banget ya. Maksudnya taunya cuman sell dan buy, tapi setelah ikut SC Education juga lebih lebih memahami lah bagaimana arahnya. Maksudnya
momen-momennya untuk buy atau sell itu lebih pasti begitu. Terus apa ya, terima kasih juga untuk mentor Mas Felani juga sudah dipertemukan ya. Mungkin rezeki juga bisa bertemu bisa sama bermanfaat. mentor ya. Ya pelan-pelan profitable, cuman emang mungkin konsisten. belum konsisten saja gitu. Ya walaupun dari modal masih minus, belum bisa profit, mungkin kan masih tahap belajar juga. Baru berapa bulan juga belajar. Bukannya sudah berkembang ya? Turun. Merendah. Merendah dia itu nggak perlu merendah mas, tunjukkan saja kalau akunmu itu sudah berkembang. Iya. Termasuk badanmu. Ya, berkembang pelan-pelan juga sih. Masa ada beberapa akun, karena ada beberapa akun juga susah untuk apa ya, ya harus fokus satu akun dulu untuk dikembangkan, baru kalau sudah lebih baik nanti bisa beberapa akun yang lain juga ikut berkembang seperti itu. Terima kasih. Kembali lagi ke laptop. Oh, cukup banyak. Jadi itu dari teman-teman yang lain nanti menyusul, bisa minggu depan atau nanti saya bikin vlog sendiri. Kalau di saat ada waktu ya luang ya, insya Allah. Rencananya anniversary untuk SC Education saya belum ada planning. Mungkin dari teman-teman ada planning untuk SC Education untuk anniversary-nya. Anniversary pertama SC Education sudah 1 tahun berjalan. Live thread ya. Oh iya ya. Oh iya kita menurutku mungkin nggak cuma laptop, mungkin ada sedikit edukasi mungkin ya untuk istilahnya kita juga menarik minat untuk. Oh iya paham. Itu sih mungkin ada edukasi sedikit basic mungkin. Oke. Bisa ya kan, itu kan sambil lalu sih. Ya nanti formatnya kayak gimana kan mungkin dibahas lebih lanjut. Yo nanti kita bahas lagi entah kapan. Bahkan saya belum menentukan tanggalnya kok. Kok sudah anniversary, maksudnya gimana? Tapi saya lihat dari postingannya yang pertama kali saya ngajar itu Mas Udi sama Mas Ahmad itu 2 hari apa kemarin ya kalau nggak salah. Ini bulan berapa sih? Bulan 8 ya, Agustus ya. Tanggal anggaplah kita ambil kemerdekaan piye penak ora. Wah, bisa 17 ya, Agustus. ya itu mungkin banyak maknanya. Banyak maknanya. Ya, Selain kita merdeka, ya, kita juga insya Allah kebebasan finansial ke iya. depan, financial freedom. Merdeka atau MC. Iku lah sloganku dulu. Ya, merdeka atau MC. Mulai mau iku yo. Kalian nyetek-nyetek iki. Iya, ya anji ya merdeka atau MC. Profit akeh ya percuma mbah, gak wani rabi meneh kok. Iku lah kowe. Ya. Profit akeh tapi gak wani rabi. Lah piye profit langsung dilebokno akune bojone kok. Jajal kaya aku. Padha ae, coba banter-banter. Padha ae. Ada pertanyaan. Trader ya di Rogo. Oke, Mas. Masih kuat turun ya, Bang? Enggak kayaknya. Sudah balik ke area 1810. Kalau tadi yang sudah ngebuy boleh di hold sampai ke area 1810 maksimal 1814 untuk kembali ke pivot dia, ke pivot utama. Kalau udah nggak tahan ya udah ABC asar biru close. Sudah nggak kuat karena mantulnya cuma di area 1800, paling rendah 1798 sampai ke 1814 gitu loh. Sampai area itu saja untuk XAUUSD malam ini. Jadi malam ini cukup ya. Kita live-nya streamingnya cukup. Nanti kita lanjut insya Allah minggu depan. Saya mau lanjut mengajar dulu yang di sini. Sebetulnya enggak sih, mulai helaya doang sih. Terima kasih sudah bergabung sama live streaming SC Education FX, ngaji rutin tiap malam Jumat. Jangan bosen ya. Nyawang rupa saya, justru yang bosen itu Anda bukan saya gitu. Ngomong apa tuh saya. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Salam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.